Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat dan terus dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkenalkan, nama saya Pitania Halawa. Saya prodi teologi. Pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kita membahas tentang satu tema, yaitu tentang angelologi, atau mungkin biasa kita dengar disebut yaitu dengan kata malaikat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata angelologi ini atau malaikat ini kita harus melihat bahwa ia berasal dari dua istilah Yunani, yaitu tentang angelos, yang berarti Bapak Ibu yaitu utusan atau malaikat. Sedangkan logos Bapak Ibu yaitu ilmu atau pengetahuan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, dalam kedua kata ini jika digabungkan akan memiliki satu makna, yaitu di mana maknanya yaitu ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang angelologi atau tentang malaikat. Jadi ini tidak asing lagi bagi kita Bapak Ibu. Kita sering mendengar kata malaikat. Berikutnya yaitu Bapak Ibu, bagaimanakah keberadaan malaikat ini? Bapak Ibu yang terkasih, keberadaan malaikat secara seragam di mana dijelaskan bahwa ada 34 kitab di Alkitab yang memberikan sebuah referensi tentang malaikat ini, di mana ada 17 di dalam perjanjian lama, ada 17 di perjanjian baru. Pak Ibu, keberadaan para malaikat berkaitan dengan kredibilitas. Apa itu kredibilitas? Yaitu disebut dengan kemampuan atau sesuatu yang dipercaya dan diandalkan, yaitu Bapak Ibu melalui kesaksian tentang Yesus Kristus. Jadi ini keberadaan tentang para malaikat ini Bapak Ibu yang terkasih. Dan perlu juga kita mengetahui atau kita ingat juga bagaimana asal usul para malaikat ini. Bapak Ibu yang terkasih, malaikat-malaikat ini dijadikan pada saat Yesus Kristus menciptakan langit dan bumi. Mereka sudah diciptakan di situ Bapak Ibu. Dan malaikat-malaikat tentunya kita harus tahu bahwa tidak sama dengan manusia. Di mana malaikat lebih berkuasa dan lebih berpengetahuan dibanding dengan manusia. Yaitu kita melihat di mana keberadaan manusia yang sekarang. Jadi malaikat dan manusia itu tidak sama Bapak Ibu. Dan proses penciptaan malaikat juga sungguh tidak sama dengan proses penciptaan manusia. Mengapa bisa terjadi Bapak Ibu? Sebab malaikat itu tidak kawin mengawin. Sedangkan manusia melakukan hal demikian. Kita bisa melihat dalam satu nats Alkitab yang terambil di dalam kitab Markus pasal 12 ayatnya yang ke-25. Jadi kita bisa membaca di situ nanti Bapak Ibu. Dan malaikat diciptakan Allah
dengan firman-Nya sendiri, melalui perkataannya sendiri Bapak Ibu. Kita melihat di dalam Mazmur 148 ayat 2 sampai 5. Dan malaikat diciptakan secara serentak. Berbeda dengan manusia Bapak Ibu. Manusia itu diciptakan, jika kita melihat di awal, bahwa manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa. Sehingga nanti Tuhan akan memberikan mandat kepada Adam dan Hawa supaya beranak cucu. Jadi di situ kita melihat bahwa penciptaan manusia itu tidak sama dengan malaikat. Jadi malaikat dan manusia, kita harus memahami bahwa penciptaan mereka tidaklah sama. Mungkin ini bukan hal yang baru kita dengar tentang malaikat ini Bapak Ibu. Tetapi apakah selama ini pernahkah muncul di dalam pikiran kita, apakah penciptaan manusia dengan malaikat itu sama? Jadi malam ini Bapak Ibu, atau saat ini, melalui materi yang saya sampaikan ini, pertanyaan itu terjawab bahwa penciptaan malaikat dan manusia sungguh tidak sama Bapak Ibu. Seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu kita harus juga memahami bagaimana natur dan atribut malaikat. Yang pertama Bapak Ibu yaitu malaikat adalah keberadaan yang bersifat roh. Yang artinya Bapak Ibu, di mana meskipun malaikat ini bisa saja menyatakan diri mereka pada manusia dalam wujud tubuh manusia, tetapi mereka tetap disebut dengan roh. Mengapa? Itu bahwa mereka ini tidak memiliki tubuh seperti manusia Bapak Ibu yang terkasih. Mereka tetaplah disebut dengan roh. Berbeda dengan manusia, kita memiliki tubuh yang utuh, sedangkan malaikat ini tidak. Mereka lebih bersifat itu dengan roh. Dan yang kedua Bapak Ibu yaitu malaikat adalah makhluk ciptaan. Bapak Ibu yang terkasih, apakah pernah muncul di dalam pikiran kita, apakah kita bisa menyembah malaikat? Saya katakan Bapak Ibu yang terkasih, bahwa hanya satu yang kita sembah, yang layak, yang patut kita sembah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Mengapa bisa demikian? Sebab hanya Dia yang bisa menciptakan segala sesuatu Bapak Ibu. Dia adalah pencipta, tetapi bukan yang diciptakan. Sedangkan malaikat ini, mereka adalah makhluk ciptaan. Jadi tidak layak atau tidak tepat jika kita menyembah atau mengagungkan mereka. Sebab mereka sama dengan kita, itu hanya ciptaan. Tetapi yang patut kita sembah, kita puja yaitu Sang Penciptanya Bapak Ibu yang terkasih. Dan yang ketiga yaitu seperti yang saya katakan tadi, bahwa malaikat ini diciptakan secara serentak dan tidak terhitung jumlahnya. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam poin yang ketiga ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa malaikat diciptakan secara serentak, yang artinya tidak secara memiliki waktu yang lama, tetapi mereka diciptakan secara serentak semua. Dan di situ tadi dikatakan bahwa jumlah mereka itu tidak terhitung. Iya, benar Bapak Ibu yang terkasih. Mereka sangat memiliki jumlah yang banyak. Kita tidak bisa menghitung hal demikian. Yang keempat yaitu
malaikat memiliki utusan yang lebih tinggi dari manusia. Yang artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, yaitu para malaikat ini tidak tunduk pada keterbatasan manusia. Mengapa? Yaitu karena mereka tidak dapat mati, Bapak Ibu yang terkasih. Malaikat ini lebih berhikmat dibanding dengan manusia. Namun juga Bapak Ibu yang terkasih, malaikat juga memiliki keterbatasan-keterbatasan dibandingkan dengan manusia. Keterbatasan-keterbatasan seperti apa yang dimiliki oleh malaikat ini? Yaitu secara khusus dalam hubungan masa depan. Mereka memiliki keterbatasan dengan hal itu Bapak Ibu yang terkasih. Malaikat ini tidak diciptakan berdasarkan gambar Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, mereka tidak memiliki akhir kemuliaan yang dimiliki oleh manusia yang telah ditebus oleh Kristus. Jadi itu keterbatasan yang dimiliki oleh para malaikat ini dibanding dengan manusia. Meskipun mereka lebih berhikmat dibanding dengan manusia, tetapi mereka juga memiliki keterbatasan. Klasifikasi atau disebut dengan pengelompokan malaikat. Yang pertama yaitu Bapak Ibu bahwa para malaikat berperan sebagai pengusaha, pemerintah, yaitu setan yang berasal dari malaikat. Jika kita melihat tentang Lucifer, dia itu seorang malaikat. Tetapi dengan kesombongannya itu, sehingga ia dijatuhkan Bapak Ibu yang terkasih. Jadi di situ kita melihat bagaimana sifat malaikat ini, khususnya kepada Lucifer Bapak Ibu yang terkasih. Dan yang kedua yaitu malaikat yang memiliki tingkatan yang tertinggi. Di dalam bagian pengelompokan malaikat ini Bapak Ibu ada pengelompokan malaikat yang memiliki tingkatan yang tertinggi. Yang pertama yaitu Mikhail, yang artinya yaitu siapakah yang seperti Allah. Itu arti nama malaikat yaitu tentang Mikhail. Dan yang kedua yaitu Gabriel, berarti manusia Allah atau Allah adalah kuat. Dan yang ketiga yaitu Lucifer, yang berarti bersinar atau bintang fajar. Dan yang ketiga, pengelompokan yang ketiga yaitu malaikat yang melayani Allah. Yaitu ada yang disebut dengan kerub. Ini adalah urutan atau kelas tertinggi Bapak Ibu. Mereka bertugas untuk menjaga pintu gerbang Taman Eden. Dan yang berikutnya yaitu tentang serafin, yang berarti dibakar, digambarkan atau mengelilingi takhta Allah. Jadi itu bagian-bagian atau klasifikasi atau pengelompokan tentang para malaikat ini Bapak Ibu. Dan yang berikutnya yaitu pelayanan para malaikat ini, yaitu mereka melayani Allah dengan melalui mereka menolong, melaksanakan kehendak Allah dengan melalui atau bagi orang-orang yang saleh dan juga orang-orang yang jahat. Jadi mereka bertugas dengan hal itu Bapak Ibu yang terkasih. Itu peran mereka, itu tugas dan tanggung jawab mereka. Jadi para malaikat ini bukan hanya sekedar diciptakan begitu saja Bapak Ibu yang terkasih, tetapi mereka juga berperan aktif di dalam pekerjaan Yesus Kristus seperti yang saya sampaikan tadi. Mereka mencari atau melihat
orang-orang yang saleh dan orang-orang yang jahat. Jadi jangan kita mengatakan bahwa malaikat ini tidak berfungsi, tetapi malaikat ini sangat berfungsi. Mereka memiliki tugas dalam menolong atau membantu pekerjaan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pelayanan malaikat ini, mereka juga turut melayani Yesus Kristus. Dimana jika kita melihat bahwa para malaikat memiliki pelayanan yang sangat signifikan pada Kristus sebelum kelahirannya sampai kedatangannya yang kedua. Dan yang kedua yaitu malaikat juga melayani orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malaikat ini ditugaskan dan diutus oleh Yesus Kristus, yaitu dengan memiliki tanggung jawab untuk menolong orang percaya. Dan kita tahu pastinya bahwa malaikat-malaikat ini melakukan pekerjaan mereka melalui amanah yang diberikan oleh Yesus Kristus. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam pelayanan malaikat ini yaitu hubungan malaikat dengan orang tidak percaya. Yang artinya Bapak Ibu yang terkasih, para malaikat akan terus terlibat dalam penerapan terhadap penghakiman bagi orang-orang yang tidak percaya. Jadi pelayanan malaikat ini ada 3 seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu yang pertama, mereka melayani Yesus Kristus sebelum kelahirannya dan hingga kedatangannya yang kedua kali. Dan yang kedua yaitu mereka melayani orang yang percaya. Dan yang ketiga yaitu mereka memiliki hubungan bagi orang-orang yang tidak percaya. Jadi ini bagian pelayanan yang dilakukan oleh para malaikat Bapak Ibu yang terkasih. Jadi demikian saja hasil materi yang bisa saya sampaikan bagi kita tentang angelologi ini, atau yang biasa disebut yaitu malaikat. Jadi demikian saja, biarlah materi ini bisa kita pahami dengan baik dan kita simak maknanya. Jadi demikian saja, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.